Halo Pak Kevin, apa kabar? Luar biasa, Pak. Mantap nih. Para founders, saya Coach Ben Abadi hari ini di program Founder. Sangat-sangat honored ya bisa kedatangan tamu Pak Kevin, founder dari Planet Gadget ya. Planet Gadget adalah brand yang sekarang lagi booming ya, lagi mencuat. Base-nya di Bali tapi sekarang sudah merajalela kemana-mana. Nah hari ini kita mau kulik, mau belajar langsung dari Pak Kevin ya. Bagaimana dia memulai Planet Gadget ini dan struggle-nya seperti apa juga sampai sekarang menjadi a national brand. Nah nanti kita lihat dan sosok yang menurut saya sangat humble ya, seorang pembelajar dan sangat kece juga nih. Oke, Pak Kevin, ya, apa kabar nih? Luar biasa, Pak. Ya, yes, Pak Kevin, ini teman-teman para entrepreneur sangat menunggu-nunggu ya pembelajaran dari real entrepreneur seperti Pak Kevin gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita dong tentang Planet Gadget ini, bagaimana Pak Kevin bisa punya ide membangun Planet Gadget dan awalnya seperti apa gitu, Pak? Ya. Oke, terima kasih Coach buat kesempatannya ini. Yes. Luar biasa hari ini bisa ketemu, bisa ngobrol langsung dengan Coach Ben Abadi. Yep. Ya. Ya, saya latar belakang saya bukan dari akademis ya. Wow. Jadi saya juga sekolah kalau to be honest itu hanya lulus SD. Lulus SD, saya kerja banyak di garment dari tukang jahit. Nah, akhirnya saya setelah di garment tuh saya pikir masa depan saya pasti saya akan di garment karena saya udah belajar sekolah menjahit, saya udah belajar sekolah kejuruan Susan Budi Harjo. Saya pikir ini pasti saya landednya jadi punya garment deh gitu ya. Gitu ya. Nah, tahun 96 saya belajar, saya stop bekerja pada saat umur 23 itu. Saya pikir ini waktu saya harus keluar, saya mau belajar jadi pengusaha. Walaupun usaha kecil-kecil. Yep. Nah, pada saat itu saya datang ke Bali kembali. Saya coba bisnis pakaian, jadi nggak jauh dari garment ya. Saya beli barang di Tanah Abang, kemudian 96 sampai 98 saya berkecimpung di baju. Nah pada saat itu dari saya tinggal di kos sampai tahun 98 itu saya kos, sewa rumah, ya puji Tuhan bisa tempati beli rumah satu di Gatot Subroto. Jadi mantan anak kos nih. Mantan anak kos. Bahkan jadi jangan pesimis ya, iya. Kalau yang sekarang anak kos pengen sukses gitu. Oh ya pasti, saya berawal dari kos. Bahkan anak saya yang pertama Kenji itu waktu lahir bawa dari rumah sakit itu kita masih di kos di seberang gedung ini ya. Nah pada saat itu kemudian 98 saya beli rumah. Nah di tahun 99 saya melihat telekomunikasi ini ketika anak saya punya teman punya bapak ya undang saya ke ulang tahun anaknya. Nah pada saat itu saya melihat kok enak ya jualan gadget ini ya. Waktu itu baru-baru mulai gitu ya. Karena nah saya tertarik gitu ya. Jadi saya pikir ya udahlah yang garment baju grosir ini saya delegasikan pada istri saya. Jadi dari tahun 99 itu saya mencoba menekuni ilmu gadget ya. Tapi ya, ilmu gadget ya, baru tahu ya, ada ilmu gadget. Ilmu gadget ya, pada saat itu kita belum sebut gadget ya, pada saat itu masih sebut ponsel atau selular ya. Nah, akhirnya saya berpikir ini selular ini pasti ada sumbernya dari mana sih berasalnya gitu. Nah, saya belajar pengen nanya teman, ya teman juga kadang pelit ya ilmunya ya. Ya, jadi pada saat itu mungkin belum ada coach ya, kalau ada coach bisa langsung tanya sama coach. Oke, jadi belajar sendiri ya? Belajar sendiri otodidak lah. Ya, simpel kata saya di tahun 2000 saya mencoba ke Singapura. Jadi saya tahun 99 saya buka satu toko handphone. Nah, itu di daerah Kuta Kediri. Nah, 4 bulan itu saya buka, saya tutup. Saya menyerah. Jadi banyak orang nggak tahu bahwa King Kevin itu pernah menyerah ya. Wow. Ya, King menyerah. Kevin ya. Ya, King Kevin ya. Ya. Oke, pernah menyerah. Nah, pada saat itu saya menyerah, saya offerkan semua barang-barang karena tiap hari kita cuma jualan voucher tuh 4 aja. Ya. Nah, kemudian singkat kata ketika saya jual barang-barang itu semua, tapi menyerah saya cuma 1 hari. Oke. Ya, saya dalam perjalanan
itu suara itu cukup jelas di telinga saya, di kepala saya. Kok orang lain bisa, kamu nggak bisa, Kevin? Wow. Saya berpikir ini suara dari Tuhan ini. Lalu ada hikmat Tuhan tuh suruh saya buka di Tengku Umar. Kalau mau dulu Tengku Umar gimana keadaannya tahun 2000? Nah, itu tahun 99 ya, 2000-an ya. Okay. Nah, pada saat itu teman-teman bilang jangan masuk Tengku Umar, itu jalur gasa katanya. Pemainnya udah besar-besar gitu kan. Nah, akhirnya saya ikut suara itu. Okay. Ya, kalau mau mancing ikan itu memancing ikan yang besar jangan di got. Ya dapatnya ikan teri. Ikan teri belum ada, ikan sepat mungkin ya. Atau jentik-jentik ya kan. Nah, akhirnya udah saya ikut suara hati saya. Saya buka toko di Tengku Umar. Ada restoran yang tutup close itu itu bekas bakar ikan itu tutup. Jadi saya ambil kalau mau ambil ya udah ambil lah over kontrak 7 bulan aja. Right. Saya pikir 7 bulan cukup kok untuk saya membuktikan bahwa ini bisa gitu loh ya. Nah, itu modalnya dari mana? Dari buka bisnis itu kalau dari pakaian baju itu saya sama sekali nggak punya modal. Pada saat tahun 96 itu saya cuma modal buku cek dan giro. Saya benar-benar nggak punya. Tapi itu jalan? Garmen apa masih jalan? Pada saat itu masih jalan. Masih jalan ya. Lalu saya mencoba mensewa 7 bulan itu. Saya renovasi sedikit, kamuflase di depan keramik, di belakang masih semen. Nah, tapi memang benar kalau mancing ikan itu harus cari tempat yang dimana ikan itu berkumpul. Nah, jadi lokasi penting ya? Penting. Ya, jadi percaya feng shui. Saya sih jujur saya nggak percaya feng shui, tapi feng shui itu adalah ilmu tentang ya lokasi. Tapi kita nggak bicarakan itu. Nah, pada hari itu kita jualan handphone tuh 14 handphone. Saya masih ingat di kepala saya. Jadi wah, saya berada di tempat yang tepat ini. Nah, akhirnya tahun 2000 saya berangkat ke Singapura. Nah, pada saat itu saya jadi pemulung. Pemulung handphone. Ya. Pemulung handphone. Ya, wow. Ini cerita masa lalu lah ya. Walaupun ada sedikit-sedikit yang memang pada saat itu memang belum merapi administrasi kita. Saya tinggal di Lucky Plaza. Saya bawa tas. Saya gadaikan rumah saya di BII Maybank, terus dapat 200 juta. Itu saya tukarkan Singapura dolar. Itu kebetulan kursnya 5.000. Jadi dapat 4 lembar aja. Jadi satu lembar itu berarti 10.000. Ya, jadi dapat 40.000 Singapura dolar. Saya tiap hari day by day selama seminggu saya kumpulin dari Ang Mo Kio, Toa Payoh, Bedok, saya kumpulin handphone itu. Beratnya minta ampun, baterainya yang berat 3310 itu tiap hari. Jadi beli second hand itu pada saat itu ya. Dikirim ke Indonesia. Nah, booming pada saat itu tahun 2000 itu semua orang melihat handphone itu sesuatu yang memang ya emas permata ya kan, harga lebih miring dikit ya kan. Nah, akhirnya di tahun 2003 singkat kata saya pikir saya nggak bisa terus begitu, saya harus ubah perusahaan saya dari CV jadi PT dengan bisa impor resmi. Nah, di tahun 2003 saya menjajaki ke Hong Kong. Jadi setelah saya menaklukin Singapura, bahasa Mandarinnya juga sedikit, cuma bisa bahasa Hokkien karena saya lahir di kota Medan. Terus kemudian karena di bahasa Inggris juga sedikit, akhirnya saya ke Hong Kong. 2003 kita berhasil mengimpor handphone Nokia. Nah, pada saat itu masih ada importer umum, masih ada prinsipal. Jadi saya memanfaatkan legalitasnya, yang penting kan legal ya. Kita import dan kita jual lagi dengan kita memberikan kartu garansi after service. Service kita juga menjamin. Nah, di tahun 2005 karena saya sering bolak-balik, saya itu boleh dibilang saya di dunia gadget atau handphone ini nggak sadar ya, ternyata sudah 22 tahun coach. Itu nggak sadar 22 masuk 23 tahun. Nah, pada saat itu saya terinspirasi ya. Ini benar-benar di 2005 itu saya membuat satu retail shop yang
ukurannya kurang lebih tanah ya 600 meter persegi lah. Oke. Kalau bangunannya sekitar 500 lah. Saya ubah dari bekas showroom Kawasaki di Tengkumang. Saya mulai berhitung kalau punya satu ruko ya penjualan handphone saya 40 handphone pada saat itu. Kalau saya lebarnya luasnya 4 ruko, berarti saya bisa doublekan bahkan triplekan dong, pengunjungnya lebih banyak pada melipat saat itu. gandakan. Lipat gandakan bagaimana? Seperti bukunya coach ya. Nah, melipat gandakan sales saya itu. Nah, saya bikin pertama di Indonesia itu satu konsep retail handphone. Saya namakan gitu handphone ya. Namanya handphone shop pada saat itu. Oke. Ya, handphone shop sekarang masih ada. Nah, saya buat itu booming banget. Jadi antusias itu customer itu datang ke store tuh experience, bukan lagi dilayani dengan counter. Nah, ternyata apa yang saya buat itu merubah pada saat itu merubah mindset semua pengusaha-pengusaha selular. Rame-rame lah mereka merubah tokonya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Malang, mereka ke Bali. Jadi istilahnya mereka mau dapat inspirasi gadget itu mereka nggak perlu lagi keluar ke planet gadget saja. Jadi mereka juga pengusaha selular itu mereka mendapatkan ternyata dalam konsep selular itu kita nggak monoton ya kayak jualan pulsa, jualan konter seperti itu sih. Ya. Lalu simple kata saya percepat aja ya nanti di 2007 itu saya pikir saya ke China, saya bikin satu brand handphone sendiri namanya XP Mobile. Nah, saya kan berkantor di Roxy 2007 sampai 2011. XP Mobile pada saat itu adalah teman-temannya HT Mobile, ada T-Phone, belum saatnya Android. Nah, pada saat itu cukup diminati masyarakat Indonesia karena handphonenya murah, banyak fitur-fiturnya, ada TV-nya, ada kameranya bisa keluar masuk dan ya. Saya manufacture ke OEM namanya, ke China, jadi beli sampel, terus tes, terus import. Nah, akhirnya 2011 jadi importer ya? Ya, jadi importer. 2011 saya kembali ke Bali, bangun setelah peresmian kantor gedung ini. Nah, saya sempat pengen mengaku dosa nih coach di 2012 itu. Saya pikir ini pasti setiap pengusaha itu punya dosa. Yang saya mau King katakan Kevin juga punya dosa, Bang. Punya dosa, ya. Dosa saya adalah bagaimana saya tidak fokus kepada bisnis yang membesarkan saya. Ini menurut saya ini menarik dosa. Ini, menarik ya. Menarik ini. Ini menarik. Saya tidak setia, saya tidak loyal. Saya malah melirik-lirik yang lain, ngintip-ngintip yang lain. Nah, makanya saya belajar satu hal, makanya ya pengusaha-pengusaha lain pasti pernah mengalami seperti saya alami gitu loh, ya kan. Nah, pada saat itu selingkuh ke industri lain. Iya, betul selingkuh ke industri lain.